Selamat siang pemirsa, Berita Nusantara kembali menyapa Anda pada hari ini. Sejumlah berita aktual akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Haifatunisa, inilah Berita Nusantara selengkapnya. Informasi yang pertama pemirsa, Menteri Sosial meresmikan pembukaan MPLS Sekolah Rakyat di Ponorogo. Peresmian tersebut merupakan bagian dari kunjungan Gus Ipul ke Ponorogo. Selain itu, peresmian ini merupakan tanda kehadiran sekolah rakyat di Ponorogo yang langsung membuka 3 sekolah rakyat sekaligus dari SD hingga SMA. Dalam kunjungannya, Gus Ipul didampingi oleh sejumlah pejabat terkait seperti Wamensos, Sekjen Kemensos, Bupati Ponorogo, dan Wambu Ponorogo. Sementara itu, dalam kunjungan tersebut, Gus Ipul juga berkeliling mengunjungi ruang kelas, asrama, hingga kandang ayam yang disediakan oleh Bupati Ponorogo untuk sekolah tersebut. Dalam sambutannya, Gus Ipul menegaskan bahwa sekolah rakyat merupakan terobosan yang berpihak bagi warga yang tidak mampu. Menambahkan, sekolah rakyat hadir guna mengubah nasib melalui ilmu dan cinta. Gus Ipul mengatakan bahwa sekolah rakyat tahun ini akan beroperasi di 159 titik dengan kapasitas lebih dari 15.000 siswa. Dari jumlah tersebut, sebanyak 25 diantaranya merupakan sekolah rakyat terintegrasi. Java TV melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Kemenko Polhukam menegaskan komitmennya atas Kopdes Merah Putih saat kunjungan ke Bovendigul. Kemenko Polhukam melalui Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri, Muhammad Kakoba, mengatakan bahwa Bovendigul memiliki potensi yang menjanjikan, terutama dalam sektor pertanian dan perkebunan. Namun, ia juga menekankan pentingnya sinergi agar potensi tersebut bisa diwujudkan melalui kekuatan ekonomi yang nyata. Koba mengatakan bahwa pihaknya akan terus mencatat temuan di lapangan, baik potensi, masalah, atau peluang, guna dikoordinasikan dengan kementerian terkait di tingkat pusat. Sementara itu, Kepala Kampung Sokanggo, Distrik Manbodo, Martinus Wamtop, menyambut hangat kehadiran dari perwakilan pemerintah pusat. Ia juga berharap agar perhatian serta dukungan konkret agar dapat segera direalisasikan untuk kemajuan masyarakat lokal. Kepala Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bovendigul, Juni Liaran, mengatakan bahwa saat ini sejumlah kopdes di daerahnya telah berbadan hukum. Namun, adanya keterbatasan SDM serta akses pendampingan menjadi tantangan utama dalam pengembangan kopdes di daerahnya. Java TV melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Polres Tegal bersama kantor Kesbang Polinmas bagikan bendera merah putih pada Selasa siang. Sejumlah polisi bersama petugas kantor Kesbang Polinmas Kota Tegal, Jawa Tengah, Selasa siang menyisir perkampungan untuk membagikan bendera merah putih secara gratis. Petugas menyasar rumah-rumah yang belum terpasang bendera merah putih di depannya. Jika menemui, petugas gabungan langsung memasangkan bendera merah putih yang dibawa. Selain untuk melaksanakan instruksi Menteri Dalam Negeri, pembagian bendera merah putih bertujuan menggugah semangat masyarakat menyambut hari ulang tahun kemerdekaan ke-80 serta memupuk rasa cinta tanah air. Dan dari gerakan pembagian 10 juta bendera merah putih yang digagas oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, di mana seluruh daerah provinsi maupun kabupaten kota se-Indonesia melaksanakan kegiatan pembagian bendera ini. Dan untuk Kota Tegal ini diinisiasi oleh Pak Kapolres, kita hari ini memasang beberapa bendera di wilayah kelurahan Surantor, Kecamatan Pancok. Pembagian bendera merah putih akan terus dilakukan sampai menjelang peringatan detik-detik proklamasi. Selain rumah warga, pembagian bendera juga akan menyasar pengguna jalan. Kuncoro Wijayanto, Java TV, melaporkan.
Kabar selanjutnya, Kementerian Lingkungan Hidup menghimbau agar Pemda membuat tim khusus yang mengolah makanan sisa dari MBG. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofik dalam keterangannya saat memantau MBG di SMP Negeri 8 Kota Serang, Senin 4 Agustus lalu. Ia mengatakan jumlah dari sampah setiap SPPG mencapai 20 kg, yang terdiri atas sisa olahan makanan 10 kg, serta 10 kg dari makanan yang dikembalikan seperti kulit buah dan sebagainya. Oleh karena itu, ia mengajak semua Pemda untuk membuat terobosan yang tidak hanya untuk distribusi MBG, namun juga mengelola sampah yang ditimbulkan agar tidak menjadi masalah baru, mengingat tingginya jumlah siswa penerima MBG secara nasional. Sementara itu, Wali Kota Tangerang, Syahrudin mengatakan bahwa semua sisa makanan dari MBG telah dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup melalui TPS 3R maupun di TPA untuk hal bermanfaat lainnya. Java TV melaporkan. Selanjutnya pemirsa, Wakil Ketua DPR RI minta agar pemerintah tidak membuat aturan yang menyusahkan, imbas banyak kafe takut putar musik. Hal tersebut disampaikan oleh Dasko saat ditemui sejumlah awak media di kawasan Parlemen Jakarta pada Senin 4 Agustus lalu. Dasko menyampaikan pihaknya telah meminta kepada Kemenkum yang juga membawahi lembaga manajemen kolektif agar tidak membuat aturan yang menyulitkan. Selain itu, Dasko menyebut bahwa aturan tersebut bisa diterapkan sembari menunggu RUU Hak Cipta yang masih digodok oleh DPR RI. Selain itu, politikus Gerindra tersebut juga mencermati dinamika ekosistem permusikan nasional yang sedang menjadi sorotan beberapa waktu terakhir. Sebelumnya, banyak pemilik kafe dan restoran memutuskan untuk mengurangi atau bahkan menghentikan memutar lagu lokal, dikarenakan takut terjerat masalah royalti lagu. Beberapa di antaranya memilih memutar lagu barat atau instrumental guna menghindari masalah royalti. Java TV melaporkan. Berikutnya, Kejaksaan Agung menyita sejumlah aset yang diduga sebagai milik Riza Khalid. Hal tersebut dibenarkan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriyatna, dalam keterangannya pada Selasa 5 Agustus lalu. Anang menyebut bahwa ada 5 mobil mewah yang disita penyidik Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus. Anang mengatakan bahwa penyitaan dilakukan usai menggeledah sebuah rumah yang diduga berkaitan dengan Riza Khalid di Jalan Tegal Parang Utara, Pampang Perapatan, Jakarta Selatan, Senin 4 Agustus malam. Adapun aset yang disita antara lain 1 unit mobil Toyota Alphard, 1 unit Mini Cooper, dan 3 unit Mercedes-Benz. Selain itu, Kejagung juga menyita sejumlah uang tunai dari hasil penggeledahan di 3 lokasi, yakni di wilayah Depok, serta Pondok Indah dan Mampang. Java TV melaporkan. Selanjutnya, Kementerian Perhubungan memberikan tanggapan atas fenomena sonorek yang menuai pro kontra di kalangan masyarakat. Diketahui, sonorek merupakan sebuah nama yang merujuk penggunaan sistem audio dengan volume yang tinggi. Tidak hanya itu, suara tersebut dihasilkan dari sound system yang dipasang menggunung di sebuah truk. Adapun menurut Direktur Sarana dan Keselamatan Transportasi Jalan Kemenhub, Yusuf Nugroho, dalam keterangannya Senin 4 Agustus kemarin, mengatakan sejatinya kendaraan sound horeg tidak memenuhi persyaratan layak jalan. Dilihat dari ambang batas suara, serta isi muatan truk yang berlebihan. Yusuf menambahkan, hal tersebut bisa berubah jika para pelaku sound horeg menaati peraturan, seperti cara menyusun sound di truk yang baik dan benar, serta operator harus memperhatikan beban muatan yang diangkut. Sound horeg tidak boleh dibunyikan ketika kendaraan berjalan, karena akan mengganggu pengguna jalan atau orang di sekitarnya. Yusuf meminta agar semua operator atau pelaku sound horeg agar menaati aturan yang berlaku. Ia menegaskan, semisal kegiatan sound horeg merupakan hiburan, maka hal tersebut harus dilakukan di tempat yang tepat. Java TV melaporkan.
Selanjutnya, Grand Show Youth Blitar menjadi bukti bahwa generasi muda Blitar siap unjuk diri sebagai bagian dari bonus demografi. Alun-alun Kanigoro berubah menjadi lautan kreativitas. Ribuan pengunjung memadati area festival dalam puncak kemeriahan Grand Show Blitar Youth Festival atau BYF 2025. Tak sekedar hiburan, acara ini juga menjadi panggung ekspresi, inovasi, dan pemberdayaan generasi muda Blitar di era digital. Gelaran yang dipersembahkan Dinas Kepemudaan dan Olahraga ini menampilkan kolaborasi spektakuler 40 peragawan-peragawati muda, 40 desainer busana lokal, dan 22 make-up artis berbakat. Fashion show yang penuh warna ini makin semarak dengan penampilan panggung dari Mustika Aji, akustik, dan tala laksana. Tidak hanya itu, puluhan UMKM juga turut meriahkan melalui bazar yang menggoda mata dan lidah. Berbagai tokoh penting hadir menyaksikan kemegahan acara, mulai Kepala Dispora Provinsi Jawa Timur, Wakil Bupati Blitar Beki Hardiansyah, anggota DPRD, pimpinan OPD, hingga para tamu kehormatan lainnya. Grand Show BYF 2025 juga menjadi bagian dari perayaan Hari Jadi ke-701 Kabupaten Blitar dan HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Blitar Beki Hardiansyah menekankan pentingnya membangun generasi muda dalam menghadapi bonus demografi tahun 2030 dan visi Indonesia Emas 2045. Semua terlihat bahagia, terlihat semangat, penuh antusias mengikuti acara ini sampai usai. Karena seperti yang kita tahu bahwa Blitar Youth Festival merupakan wadah bagi pemuda-pemudi di Blitar yang berorientasi pada pengembangan wirausaha muda, khususnya pada sektor ekonomi kreatif. Dan BYF ini dimulai sejak 2019 yang tergabung dalam Blitar Youth Forum. Alhamdulillah semua produktif sehingga ikut mendukung program kegiatan pemerintah Kabupaten Blitar di bidang ekonomi kreatif, termasuk rangkaian BYF 2025 dari awal sampai acara puncak pada malam hari ini semua diorganisir oleh para alumni, dan saya optimis di tangan-tangan kreatif para duta pemuda yang tergabung dalam BYF ini dengan didukung oleh teknologi digital, potensi peningkatan ekonomi di Kabupaten Blitar bisa lebih meningkat lagi. Beki mengaku optimis di tangan-tangan kreatif para duta pemuda BYF yang tumbuh dengan dukungan teknologi digital. Potensi ekonomi kreatif Kabupaten Blitar akan semakin meningkat. Selain itu, Beki juga mengingatkan usia produktif tidak akan bermakna tanpa kesiapan. Remaja harus dibekali pendidikan, kesehatan, dan soft skill sejak dini agar tak kehilangan momentum emas. Adapun pembangunan kepemudaan harus menjadi investasi jangka panjang yang tidak bisa ditawar. Selain itu, Wakil Bupati juga mendorong strategi konkret, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, membangun karakter, menumbuhkan inovasi, mengembangkan kewirausahaan, dan memaksimalkan platform digital sebagai kunci sukses menuju Indonesia Emas 2045. Grand Show BYF 2025 membuktikan kreativitas anak muda bukan hanya untuk hiburan, tapi juga bisa menjadi motor penggerak pembangunan daerah. Oleh karena itu, acara ini lebih dari sekadar peragaan busana. Inilah panggung masa depan, tempat bibit unggul Blitar tumbuh dan bersinar. Ahmad Ion, Java TV, melaporkan. Informasi selanjutnya, pemerintah tengah membahas skema penyederhanaan klasifikasi beras. Hal tersebut disampaikan oleh Ditjen PKTN, Kementerian Perdagangan, Moga Simatupang dalam keterangannya pada Senin 4 Agustus lalu. Moga menegaskan bahwa jenis beras hanya ada dua, yakni beras harga eceran tertinggi dan beras khusus. Adapun beras khusus nantinya seperti beras basmati, japonica, dan beras lainnya. Selanjutnya,
Pembahasan penyederhanaan klasifikasi ini merupakan bagian dari revisi Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2023 tentang persyaratan mutu dan label beras. Ataupun usulan ini digagas oleh Bappenas dalam penyederhanaan regulasi serta akibat dari maraknya beras oplosan. Moga berharap agar kebijakan ini dapat menciptakan transparansi serta kepastian konsumen dalam membeli beras. Selain itu, Moga menambahkan bahwa diperlukan adanya efek jera terhadap penyelewengan label beras yang terjadi. Java TV melaporkan. Informasi terakhir pemirsa, OJK buka suara atas maraknya fenomena Rojali dan Rohana di sebagian mal tanah air. Menurut Mahendra, dalam konferensi pers di Jakarta, Senin 4 Agustus lalu, ia mengatakan bahwa kecenderungan masyarakat dalam menahan konsumsi dan bersikap hati-hati merupakan reaksi lama pada situasi ekonomi yang belum stabil sepenuhnya. Ia lalu menambahkan bahwa perilaku konsumen tersebut tidak jauh berbeda dengan sikap produsen atau investor dalam menghadapi ketidakpastian. Oleh karena itu, semua pihak pasti menunggu kejelasan sebelum mengambil langkah selanjutnya. Meskipun begitu, Mahendra mengatakan bahwa pihaknya optimis bahwa dengan membaiknya arah kebijakan ekonomi serta meredanya ketidakpastian global, perilaku konsumsi masyarakat akan pulih kembali. Oleh karena itu, Mahendra menekankan pentingnya sinyal kepastian bagi konsumen agar mereka merasa lebih percaya diri untuk berbelanja kembali. Java TV melaporkan. Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita hari ini. Saya Haifatunisa dan segenap tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat siang, salam berita Nusantara.